Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, Ibu telah menyediakan presensi di grup WhatsApp kalian dan silakan kalian mengisi presensi terlebih dahulu. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai fakta dan opini dalam artikel. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah ada yang mengetahui apa itu pengertian dari fakta ataupun opini? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan jelaskan. Pengertian fakta itu sendiri adalah pernyataan yang menampilkan situasi real dari sebuah masalah ataupun sebuah kejadian. Sedangkan opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan maupun keadaan yang pernah maupun sedang terjadi. Sedangkan artikel itu adalah suatu karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi sebuah gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, menghibur pembacanya, serta dipublikasikan ke suatu media. Nah, karena hari ini kita akan membahas tentang fakta opini dalam sebuah artikel, maka adapun pengertian dari artikel opini itu sendiri. Pengertian dari artikel opini itu sendiri adalah sebuah karya jurnalistik yang di dalamnya memuat pandangan, pendapat, atau pikiran seseorang yang diuraikan dalam bentuk artikel, di mana dalam pembuatannya lebih mengedepankan pada pendapat yang didukung dengan data dan fakta-fakta. Baik, materi berikutnya yang akan Ibu jelaskan adalah ciri-ciri kalimat fakta dan kalimat opini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri kalimat fakta. Nah, ciri-ciri dari kalimat fakta ini terdiri atas 3. Ya, ada 3. Yang pertama, data akurat. Yang kedua, bersifat objektif. Dan yang ketiga, itu benar-benar terjadi. Nah, ciri-ciri yang pertama ini memiliki data yang akurat. Dalam kalimat fakta, kita cenderung menemukan ada data yang jelas terhadap suatu peristiwa. Di dalam kalimat, data tersebut dapat berupa bilangan statistik, tanggal, dan waktu kejadian maupun hal-hal yang telah terverifikasi. Nah, salah satu contohnya Ibu ambil jumlah penduduk Indonesia berdasarkan berdasarkan sensus terakhir pada 2010 mencapai lebih dari 230 juta jiwa. Nah, itu contoh dari memiliki data akurat. Yang ciri-ciri keduanya adalah bersifat objektif. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah pernyataan yang terdapat di dalamnya bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan resmi atau lembaga-lembaga resmi. Nah, contoh yang akan Ibu ambil di sini adalah berdasarkan catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan dalam rumah tangga pada 2015 meningkat sebesar 9% dibandingkan pada tahun 2014. Baik, itu contoh dari ciri yang kedua, yakni bersifat objektif. Baik, adapun ciri yang ketiga, yakni benar-benar terjadi. Nah, sebuah kalimat dapat dianggap sebagai fakta jika pernyataan di dalamnya memaparkan situasi yang benar-benar terjadi. Artinya di sini kita bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri ataupun mendengar laporan berita dari orang-orang yang berwenang. Salah satu contohnya, sepeda motor tersebut menabrak seorang anak kecil yang tengah menyeberangi jalan. Yang berikutnya ciri-ciri kalimat opini. Ciri-ciri kalimat opini itu ada 3. Yang pertama, mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Nah, di sini berarti dalam kalimat tersebut kita akan menemukan pendapat dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Dalam beberapa kasus pada kalimat opini ditemukan pernyataan dari orang yang sudah dikenal atau orang yang terkenal sehingga terkesan sebagai fakta. Nah, padahal perkataan orang tersebut belum tentu benar. Kadang juga masih sebatas pendapat atau yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Adapun contoh yang Ibu ambil, Kapolsek menduga
ada pihak yang sengaja membakar ruko-ruko di daerah Tangerang tersebut. Di sini Kapolsek sebagai salah satu orang yang terkenal, dia di sini hanya sekedar menduga-duga kejadian tersebut. Seperti itu. Nah, adapun ciri yang kedua dalam kalimat opini ini yakni bersifat subjektif. Nah, apa yang dimaksud dengan bersifat subjektif? Hampir sama dengan ciri yang pertama. Namun pada ciri kalimat opini yang bersifat subjektif ini merupakan pernyataan yang dipaparkan dalam kalimat yang cenderung subjektif. Artinya, hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak sehingga tidak bisa dikatakan netral. Nah, salah satu contoh yang Ibu akan ambil yakni saya yakin dia berselingkuh dengan pacar saya. Itu adalah contoh kalimat yang bersifat subjektif. Yang berikutnya, ciri yang ketiga adalah memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Nah, pada kalimat opini ini kita akan cenderung menemukan kata-kata yang bersifat relatif. Yang dimaksud relatif di sini adalah kata atau frasa yang cenderung bisa berubah bergantung siapa yang mengungkapkannya. Kata yang termasuk relatif ini diantaranya paling, lebih, agak, ataupun biasanya. Contoh yang Ibu akan ambil, semakin mendekati hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah, biasanya black campaign semakin gencar dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Materi terakhir adalah cara menyusun opini dalam bentuk artikel. Bagaimana sih cara menyusun opini dalam bentuk artikel? Nah, Ibu akan jelaskan cara-cara menyusunnya ya. Cara yang pertama adalah memilih tema yang akan kita tulis. Pertama, kita harus menentukan tema yang akan dipilih untuk kita jadikan artikel. Nah, seperti yang sudah dikatakan bahwa pilihlah tema-tema yang ringan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ini guna membangun supaya kita tidak terlalu ribet dalam menyusun sebuah artikel opini. Nah, dalam penentuan tema ini kita bisa melihat dari kejadian yang saat ini sedang happeningnya ya. Kita bisa mulai dengan menentukan ide utamanya, lalu mempersempit dengan beberapa batasan. Setelah itu mengambil sesuatu yang menjadi inti yang mungkin akan disukai oleh media yang akan kamu kirimkan artikelnya. Nah, cara yang kedua adalah perbanyak referensi yang sesuai dengan tema. Nah, kita harus memperbanyak referensi yang sesuai dengan tema yang telah kita ambil pada tahap pertama tadi. Nah, beberapa penulis pemula sering menulis sesuai dengan pandangan yang mereka ketahui saat ini. Kita juga harus sadar bahwa pengetahuan kita itu terbatas dan harus mencari referensi sebelum menulis suatu artikel menjadi suatu kewajiban yang diperlukan dalam penulisan artikel opini ini. Maka dari itu, cara membuat artikel opini yang kedua adalah mengumpulkan banyak-banyak referensi yang nantinya akan digunakan untuk memberikan data-data dari fakta yang ada. Nah, biasanya kita harus membaca satu persatu referensi yang sudah kita kumpulkan dan jika sudah kita bisa lanjut pada tahap atau proses selanjutnya. Nah, tahap yang ketiga itu ada membuat kerangka artikel. Nah, ketika kita sudah membaca semua artikel yang sudah kita pilih menjadi referensi, biasanya kita sudah memiliki gambaran mengenai alur dari artikel yang akan kita buat nantinya. Jadi selanjutnya mulailah untuk membuat kerangka atau garis besar mengenai artikel yang akan kita buat. Nah, pada tahap ini akan sangat menentukan dari keseluruhan artikel yang kita akan buat, apakah akan menarik untuk dibaca atau tidak. Memang ada beberapa penulis yang membuat artikel tanpa memberikan garis besar atau kerangka terlebih dahulu. Namun untuk penulis pemula ini akan mengalami kesulitan. Biasanya artikel justru akan melebar dan alurnya tidak menarik.
Baik anak-anak, itu adalah penyampaian materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi? Baik, Ibu pikir itu sudah sangat jelas ya. Ibu akan memberikan kalian tugas dalam bentuk kelompok. Jadi Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Sebentar Ibu akan kirimkan kelompok kalian. Nah, kalian masuk ke dalam kelompok tersebut dan kalian mulai berdiskusi. Nah, diskusi apa yang akan kalian lakukan pada hari ini? Diskusi yang akan kalian lakukan itu, kalian mencari beberapa referensi untuk dijadikan acuan dalam membuat artikel opini. Nah, jadi tugas kelompok kalian itu membuat artikel opini dengan menggunakan tahap-tahapan yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, tugas ini akan dikumpulkan pekan depan ya. Tugas ini akan dikumpulkan pekan depan. Jadi tolong setiap tim harus memiliki ketua tim yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian kelompok kalian masing-masing. Baik, itu saja penjelasan dari Ibu. Ibu harap semuanya bisa dapat dipahami, dapat dimengerti, dan sekian untuk hari ini. Kita berjumpa lagi pekan depan. Selamat pagi dan terima kasih.